Anda kembali dalam rangkaian acara CNBC Indonesia X Ajaib Trader Summit and Competition 2021 bersama saya Daniel Widina. Dan selanjutnya kita sudah kehadiran narasumber di studio CNBC Indonesia. Ada Mas Julian Fadli, Financial Expert dari Ajaib, yang akan membawakan tema mengenai istilah-istilah dalam trading. Halo Mas Fadli, kabar sehat? Selamat pagi Mas Daniel. Sehat alhamdulillah. Sehat selalu ya. Ini karena kondisi market juga lagi hijau-hijau ya, semuanya ini pas banget ya dengan adanya Trader Summit and Competition 2021 dari Ajaib juga. Nah, kalau kita lihat selama kita trading selama ini kan ya Mas Fadli, banyak banget gitu istilah-istilah yang ada yang lucu-lucu, ada yang aneh-aneh, ada yang susah-susah gitu ya, terkait dengan trading di pasar saham di dalam negeri kita. Nah, apa aja sih sebenarnya istilah-istilah yang perlu kita ketahui begitu, khususnya untuk trading saham atau investasi saham? Oke, kalau misalkan kita bicara dari mulai nih dari sebuah trading ini lebih fokus kepada capital gain atau sebuah hasil dari perdagangan saham di mana kita akan dapatkan capital gain itu sendiri atau keuntungan dari selisih beli dan selisih jual sahamnya. Nah, kalau misalkan kita bicara trading berarti kita fokus kepada trading jangka pendeknya atau lebih tepat kepada investor dengan profil risikonya agresif. Nah, kalau misalkan kita bicara istilah, paling kita sering dengar ini adalah istilah TP atau taking profit. Pasti Mas Daniel juga sering nih melakukan taking profit. Tapi ini yang formal-formal kan ya, yang betul. formal dulu. Taking profit sendiri itu sendiri. Nah, kalau misalkan kita trading juga ada istilah lagi stop loss atau kita melakukan aksi jual walaupun aksi dalam rugi atau kita membatasi kerugian kita supaya tidak terlalu di dalam lagi. Kalau misalkan kita lebih lanjut lagi ada istilah support dan resisten itu sendiri. Nah, kalau misalkan support itu ibaratnya ada sebuah ruangan. Nah, support ini seperti lantainya. Jadi pergerakan harga saham tidak akan turun lebih dalam lagi. Tertahan dulu nih di supportnya. Nah, misalkan lawannya ada resistennya atau langit-langitnya. Nah, kalau misalkan resisten ini pergerakan harga saham di mana area ini akan naik, tapi tidak akan naik lebih tinggi lagi, Mas Daniel. Jadi kita bisa menyimak nih antara support dan resistennya. Nah, kalau misalkan kita lebih menarik lagi di trading ini ada istilah bullish atau uptrend. Di mana bullish atau uptrend ini merupakan sebuah yang sangat kita nanti-nantikan atau kita istilahnya lagi masuk fase uptrend ini kita akan mendapatkan cuan yang lebih lagi. Nah, kalau misalkan uptrend ini di mana kondisi market lagi bergerak naik. Nah, naik ini kita bisa manfaatkan dengan aksi taking profit atau kita mungkin averaging up lagi nih. Nah, kalau misalkan bicara averaging up atau averaging down, nah ini juga salah satu strategi dari trader atau kita memanfaatkan momentum ini untuk menambah top up lagi kepemilikan saham kita. Selanjutnya kita bisa ngelihat ada bearish-nya atau lawan dari bullish tadi atau istilah downtrend dulu nih. Lagi downtrend, kita lagi wait and see dulu di mana pergerakan harga sahamnya lagi bergerak turun dulu. Di mana mengikuti dari arah dari bullish atau dari bearish itu sendiri. Nah, kalau lagi nggak ada trennya, lagi nggak ada arah trennya itu sideways. Di mana pergerakan harga saham ini cenderung tidak ada arah trennya. Bergeraknya cenderung stagnan atau tidak ada pergerakan sama sekali. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita bicara tren lagi, ada istilah major trend atau tren jangka panjangnya. Ada lagi minor trend, lebih pendek dari major trend, dan ada lagi lebih pendek lagi yaitu adalah minor trendnya atau secondary trendnya. Nah, lebih lanjut lagi kalau misalkan kita bicara trennya, ada mungkin sering dengar nih fase akumulasi. Fase akumulasi ini nih yang menarik nih teman-teman. Kalau misalkan kita lagi trading, lagi fase apa nih? Akumulasi kah? Partisipasi kah? Atau distribusi nih kalau sudah selesai optimalnya. Nah, kalau bicara istilahnya atau pengertiannya dari akumulasi ini adalah fase di mana kita para trader sedang mengumpulkan atau kita sedang mencicil beli nih. Kita lagi cicil beli, lagi melihat dulu nih arah trennya, udah mulai masuk, mulai titik yang masuk, maka kita bisa memasuki fase dalam akumulasi ini. Nah, selanjutnya adalah fase partisipasi, di mana udah mulai banyak nih trader lainnya yang mulai masuk juga ke dalam saham tersebut, mengikuti arah tren dari arah tren tersebut. Nah, kalau udah titik optimalnya, itu adalah disebutkan distribusinya. Jadi saatnya kita untuk melakukan taking profit dulu nih. Memanfaatkan dari capital gain tadi, kita realisasikan dulu pada fase distribusi ini, Mas Daniel. Nah, ini langsung ya lengkap dari Mas Fadli yang perlu diperhatikan oleh para trader kita, para peserta trader kita, dan pastilah ya kalau yang lagi ikut trading competition ini pasti udah pada paham ini ya dengan yang seperti ini. Tapi yang menarik yang perlu diperhatikan tadi adalah trennya itu sendiri ya. Betul. Apakah trennya ini masih bullish atau masih bearish dan kapan kemudian ada fase akumulasi dan distribusi begitu ya yang perlu diperhatikan. Nah, tapi kalau kita melihat dari istilah-istilah ini
Mas Fadli, kan banyak juga ya istilah-istilah yang berkembang begitu ya. Ada yang bilang misalnya ayo HK ini, ayo haki gitu misalnya. Atau mungkin ada yang bilang ayo kita beli emiten ini, kita pom-pom misalnya begitu ya. Ada yang pom-pom nih jadi kita ikut beli gitu. Nah, ini sebenarnya seperti apa sih Mas Fadli? Ini beneran dipakai nggak sih? Apakah apa ya namanya, ini bisa menjadi satu acuan begitu untuk para trader kita? Oke, seiringnya perkembangan zaman, makin banyak nih trader atau investor yang memamerkan keuntungannya pada sosial medianya. Jadi terbitlah istilah-istilah baru, istilah-istilah gaul nih, supaya para trader ini semakin menarik terhadap trading yang kita jalankan. Nah, kalau misalkan tadi ada HK atau kita melakukan hajar kanan. Istilahnya HK ini kalau misalkan kita lagi mau beli saham, kita pengen langsung dapat terhadap saham tersebut. Jadi kita hajar kanan melihat dari order booknya. Jadi kita melihat sisi kanan table order booknya, kita langsung beli saham di harga tersebutnya. Fase tersebut pada trader ini memasuki HK ini kalau misalkan udah yakin, udah menyesuaikan dari trading strateginya bahwa kita udah yakin terhadap saham tersebut, kita HK nih. Kita masuk dalam saham tersebut. Istilahnya kalau misalkan trader ini lebih suka kepada scalper atau swing trader yang melakukan HK. Nah, haki ini lawannya nih. Kalau misalkan kita udah cuan nih, misalkan udah cuan 5% atau 10%, kita melakukan haki atau hajar kiri. Kita melihat lagi order booknya, kita memilih saham, harganya ini pada bagian kolom kirinya. Nah, pada bagian order book di kiri ini, kita langsung aksi jual nih. Jadi jual kita langsung match terhadap saham tersebut, kita udah realisasikan keuntungannya. Nah, kalau misalkan tadi ada istilah baru lagi nih, CL, saham ini kita CL dulu nih, kita cut loss dulu, kita keluar dulu dari saham ini. Karena trennya udah berbalik arah atau udah reversal nih teman-teman, begitu. Nah, selanjutnya ada lagi yang semakin tren ini FOMO, Mas Daniel, fear of missing out. Kita ketakutan kalau misalkan saham ini lagi turun atau saham ini lagi naik, kita FOMO dulu nih. Kita takut banget ketinggalan akan kereta tersebut. Takut ketinggalan kereta, kita buru-buru entry tanpa analisis yang lebih dalam lagi. Nah, semakin kesini sosial media kita semakin banyak nih tragedi terhadap FOMO tersebut yang mengakibatkan panic buying atau panic sellingnya. Nyangkut pada akhirnya. Pada nyangkut. Karena nggak analisis dulu nih, hanya ikut-ikutan aja. Sama halnya kalau tadi FOMO itu erat kaitannya dengan pom-pom. Kita pom-pom saham nih, ada influencer saham, lagi pom-pom saham. Nah, pom-pom ini lebih mengartikan kita mengajak beli saham tersebut dengan bumbu-bumbu manis tertentu. Tanda kutipnya ada bumbu-bumbu manisnya nih. Jadi analisisnya tidak terlalu dalam atau mungkin hanya menyebutkan kode saham aja, menerbitkan capital gain sekian dan sebagainya. Itu pom-pom dan FOMO ini mungkin investor trader ajaib ini harus hati-hati, harus analisis lebih lanjut lagi, lebih jeli lagi melihat peluang dan potensi saham tersebutnya. Nah, kalau betul banget Mas Daniel. Nah, kalau cara daripada para investor kita dan trader kita ini supaya menanggapi informasi yang terlalu banyak gitu ya, kan dari influencer mungkin atau dari manapun itu, biasa dari grup WA gitu ya, ada yang bisik-bisik haki ini gitu ya. Nah, ini sikap yang terbaik dari para investor kita sebaiknya seperti apa nih Mas Fadli, melihat informasi yang banyak itu gitu. Harus percaya yang mana nih sebenarnya? Oke, paling awal atau paling mudahnya kita harus sabar diri dulu nih. Kita tahan diri dulu. Nah, kita ini yang susah nih kayaknya. Mengolah informasi yang ada dulu nih. Jangan sampai kita melakukan bias confirmation atau kita mengambil keputusannya terburu-buru atau sampai dengan abu-abu nih. Nah, kita dari diri kita sendiri sabar dulu, disiplin dulu, sesuaikan kembali kepada profil risiko kita. Benar nggak nih saham ini, apakah akan ada potensi naiknya, alasannya kuat nggak nih, dan sebagainya. Nah, kita analisis kembali, kita ulang lagi nih. Kita dapetin misalkan trading plan saham A sekian-sekian, taking profit sekian, stop loss sekian, dan CL sekiannya. Kita analisis lagi, benar nggak nih ada tren yang bagus pada saham ini, benar nggak nih saham ini akan menaikkan potensi kenaikan dari aset kita dan sebagainya, Mas Daniel. Jadi poinnya adalah sabar dan disiplin dulu nih terhadap masing-masing investornya. Karena kalau tidak sabar dan disiplin, ini kata-kata para trader kita di market begitu ya, mengatakan nanti bisa PPKM katanya Mas. Apa tuh? Pernah profit kemudian merugi gitu ya. Makanya harus bisa sabar dan disiplin ya, benar berarti Mas Fadli. Nah, kalau kita lihat dari sisi lain begitu kan ada istilah-istilah saham ARA dan ARB. Ini apakah sebenarnya istilah yang formal begitu, dan kemudian gimana nih caranya untuk mendapatkan saham-saham ARA dan melihat saham-saham ARB tanda-tandanya seperti apa gitu? Oke, kalau bicara trading ada ARA dan ARB-nya. Auto reject atas atau auto reject bawah. Nah, sebagai trader
pastinya kita pengen menantikan saham kita lagi ARA nih. Saham kita pengen ARA nih, atau naik maksimal 25% atau 35% dan sebagainya. Kita melihat potensi saham tersebut naik, pasti ada sentimen yang mengikutinya. Pasti ada alasan nih, saham ini naik, atau mungkin ada alasan juga volume ini saham ini naik. Atau istilahnya ada naiknya harga saham, volumenya juga ikut naik nih. Kita melihat juga sentimennya, melihat alasannya, katalisnya, dan sebagainya. Jangan sampai kita melihat saham ARA, udah ARA nih, ternyata kita ikut-ikutan aja, kita tanpa analisis lagi. Nah itu khawatirnya setelah kita beli di ARA, besoknya ARB Mas Daniel. Kalau misalkan kita hanya ikut-ikutan tanpa analisis, kita akan terjebak di harga ARB-nya. Nah kalau kita melihat potensinya, ARB ini kalau misalkan tekanan jualnya sangat tinggi. Tekanan jualnya sangat masif, benar-benar banyak investor lain atau trader lain yang melakukan aksi jualnya. Nah kalau udah ARB, kita terjebak nih di dalamnya. Hanya dapat kita antri di harga jualnya aja nih Mas Daniel. Kita harus benar-benar wanti-wanti nih, kita harus warning banget saham ada ARA, ada ARB-nya. Kalau misalkan kita sebagai trader nih, ketika saham itu ARB, kita bisa memanfaatkan momentum tersebut ketika sudah pembalikan arahnya. Ketika di order book-nya ARB saham tersebut tekanan jualnya cukup tinggi. Tapi ada yang melakukan crossing atau ada yang melakukan aksi belinya. Nah itu mulai ada tanda-tanda reversal kembali lagi ke harga sebelum ARB-nya. Oke. Nah ini nih yang perlu diperhatiin ya terkait dengan saham-saham ARA dan ARB. Harus berhati-hati karena tadi ya Mas Fadli bilang takutnya kita yang beli di pucuk begitu ya. Besokannya justru udah terjun ke ARB. Nah tapi kan kalau kita lihat dari regulasi pemerintah saat ini kan memang tidak simetris begitu ya. Betul. ARA dan ARB-nya naiknya bisa 25 atau 35 tapi turunnya hanya 7%. Nah ini gimana sih sebenarnya mempengaruhi psikologi para trader kita Mas Fadli? Oke, kalau melihat mempengaruhi ini cukup mempengaruhi ya. Karena kita lebih pada semangat banget nih saham ini arahnya lebih tinggi dibanding ARB-nya. Istilahnya risk and reward-nya lebih bagus reward-nya bisa mencapai 25%, tapi kalau ARB hanya 7% aja. Nah kalau misalkan kita mempengaruhi psikologis ini, kita melihat saham ini, wah beli aja saham ini nih, kemungkinan arahnya lebih tinggi dibandingkan ARB-nya. Jadi bisa membuat pengambilan keputusan kita cukup bias nih, cukup abu-abu kalau misalkan melihat saham ini kurang menarik atau saham ini terlalu menarik dan sebagainya Mas Daniel. Nah gitu ya, ini ngaruh ke psikologinya melihat saham kurang menarik dan apakah peraturan dari auto reject atas dan auto reject bawah yang tidak simetris ini pada akhirnya mempengaruhi kebijakan dan juga gimana ya untuk diri sendiri ya pasti ya untuk kebijakan cut loss untuk masing-masing orang itu menurut Mas Fadli gimana? Itu bakal ngaruh nggak sih kayak oke ini kan dia ARB-nya 7% jadi gue juga harus turunin deh gitu misalnya ke yang tadinya mau cut loss di 6% 3% aja gitu. Ini akan terpengaruh nggak? Kalau secara pribadi saya ini tidak ada pengaruhnya Mas Daniel. Jadi sesuai dengan trading plan di awal kita, misalkan kita hanya bisa mentolerir risiko 3% aja. Jadi ketika ARB-nya kembali ke 25% atau ke 7%, kita tetap pada stick to your plan-nya. Kita tetap pada trading plan kita di angka 3% aja. Jadi ketika harga saham sudah tembus dari 3% tersebut, kita udah siap-siap untuk cut loss di saham tersebut ya Mas Daniel. Nah, kalau terkait dengan ini masih masalah cut loss dan juga ARB dan juga trading plan gitu ya Mas Fadli. Nah, kebanyakan yang menjadi masalah adalah trader-trader kita itu lebih pilih beli saham dulu, kemudian baru bikin trading plan-nya. Nah, dan juga kan padahal sebenarnya kita harus bikin trading plan dulu, baru kita memilih sahamnya. Nah ini pendapat Mas Fadli seperti apa? Oke, jadi sebaiknya itu seorang trader atau kita lagi melakukan trading ini, kita harus melakukan trading plan di awal. Kita harus mencermati atau menentukan indikator analisis teknikalnya di awal nih. Kita sudah menentukan kapan kita entry, kapan kita jual, kapan kita melakukan averaging up dan sebagainya. Jadi jangan sampai ketika sudah beli saham, kita baru baru melakukan buru-buru untuk membuat trading plan-nya. Atau mungkin ketika lagi loss 3%, kita baru bikin trading plan-nya. Itu bahaya sekali nih Mas Daniel. Jangan sampai seperti itu teman-teman. Jadi kita harus menentukan trading plan di awal, menentukan indikatornya di awal, teknikal apa saja nih yang kita gunakan, mungkin average, atau RSI, MACD, dan sebagainya. Dan kita menentukan juga nih risk and reward-nya di awal. Jadi ketika harga saham sudah di level sekian, kita melakukan taking profit. Ketika harga saham turun atau berbalik arah, kita udah menyesuaikan harga di cut loss-nya di harga sekiannya. Ditentukan di awal untuk teman-teman ketika trading
mendapatkan cuan yang maksimal nih, Mas Daniel. Nah ini yang diharapkan, apalagi pas lagi ada trader summit and competition ini ya, bisa harus menggunakan strategi itu. Tapi untuk trading plan yang ideal itu sebenarnya seperti apa, Mas Fadli? Apakah trading plan yang ideal itu harus menentukan batas daripada taking profit harus berapa gitu supaya maksimal, dan kemudian level cut loss-nya itu yang idealnya berapa, dan kemudian tempo waktunya ini megang sahamnya berapa lama gitu? Oke, kalau misalkan bicara ideal atau yang sesuai dengan textbook itu tidak ada, Mas Daniel. Jadi kembali lagi kepada masing-masing tradernya, masing-masing kepada profil risiko seorang trader tersebut. Jadi ada nih, misalkan kita udah menyesuaikan trading plan-nya akan taking profit di level 5%. Atau misalkan ada juga trader yang memaksimalkan potensi cuannya sampai dengan 10%. Nah, mungkin trader tersebut tidak cocok nih terhadap saya pribadi atau terhadap Mas Danielnya. Kembali lagi kepada masing-masing profil risikonya seorang trader tersebut. Kalau misalkan level cut loss, mungkin kita bisa setuju nih, tidak akan lebih dalam dari 3% atau 5%-nya. Kalau misalkan kita membiarkan cut loss kita terlalu dalam, nanti tiba-tiba jadi investor nih. Tadinya trader malah jadi investor begitu, Mas Daniel. Waduh, ini berarti investor itu adalah trader yang bertobat begitu ya. Karena nggak sengaja gitu, nggak sengaja turunnya dalam banget. Nah, tapi untuk para trader kita nih yang kalau misalnya hal tersebut terjadi begitu, saran yang terbaik nih dari Mas Fadli gimana? Apakah ya udah cut loss saja sebelum dia jatuh lebih dalam lagi, atau boleh deh kita average lebih banyak lagi nih di bawah nih? Seperti apa? Oke, kalau misalkan udah sahamnya bergerak turun atau ada sentimen negatif mengakibatkan harga sahamnya ikut turun, mungkin kita bisa lebih bersabar lagi nih. Kita evaluasi trading kita. Kita berkaca lagi nih, apakah ada yang salah dari hasil trading kita yang bisa mengakibatkan pola pembalikan arah yang cukup cepat dan sebagainya. Jadi yang terpenting ada evaluasi dan kita bisa sabar dengan melakukan cut loss secara bertahapnya. Jadi kalau cut loss secara langsung mungkin sakit hatinya lebih dalam, Mas Daniel. Jadi kita bisa dengan strategi lebih bersabar lagi nih, kita bertahap lagi cut loss-nya, lebih pelan-pelan lagi supaya psikologis kita tidak terlalu terganggu ketika cut loss saham tersebut, Mas Daniel. Nah ini yang orang-orang nggak perhatikan ya, karena ketika biasanya disebutkan bahwa sebaiknya di cut loss, para trader kita ini malah langsung cut loss semuanya gitu ya. Padahal seperti Mas Fadli bilang barusan, ini mungkin bisa seperempat dulu di cut loss atau setengahnya dulu gitu ya. Baru kemudian melakukan aksi beli lagi di bawahnya gitu ya, Mas Fadli. Nah oke, ini bisa menjadi satu strategi ya untuk para trader-trader kita juga ini sampai akhir pekan yang masih berkompetisi. Nah, tapi kalau kita bicara terkait tentang pergerakan dari suatu saham dan juga aplikasi yang dipergunakan adalah Ajaib. Tadi sempat disebutkan nih bahwa ada indikator-indikator nih yang bisa membantu mencari saham ARA dan melihat nih menerawang saham-saham yang akan ARB nih yang mana. Nah, indikator yang mana nih dari aplikasi Ajaib yang benar-benar bisa reliable untuk para trader kita? Oke, kalau misalkan kita lagi mencari saham ARA, mungkin kita bisa memanfaatkan fitur Ajaib pada fitur berita. Pada fitur berita ini banyak nih sentimen-sentimen yang mempengaruhi saham tersebut akan naik atau akan turun. Nah, di aplikasi Ajaib ada fitur berita dan ada fitur analisis, Mas Daniel. Jadi kita bisa manfaatkan nih kedua fitur tersebut untuk kita bisa melihat sentimennya atau katalisnya. Nah, untuk indikator teknikalnya, kita bisa memanfaatkan fitur teknikal yang ada di aplikasi Ajaibnya. Kita bisa analisis lebih komprehensif lagi nih. Kita bisa analisis lebih dalam lagi. Kita bisa add indikatornya seperti moving average, RSI, volumenya, atau juga MACD-nya. Di aplikasi Ajaib kita bisa analisis secara lebih dalam lagi nih, supaya lebih yakin lagi, supaya pengambilan keputusan kita lebih bagus lagi nih buat mendapatkan potensi cuan yang lebih tinggi lagi, Mas Daniel. Nah, ini terkait dengan istilah-istilah untuk trading kita, banyak yang bilang kan untuk indikator teknikal itu kok kayaknya susah ya dipelajari ya. Padahal kan tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Mas Fadli. Ada yang namanya MACD, ada yang namanya RSI, ada kemudian indikator-indikator volume dan lain sebagainya. Nah ini apakah memang indikator yang paling sering begitu dipergunakan dan mudah didapatkan melalui aplikasi? Ya, kalau misalkan sering digunakan, itu pasti sering digunakan oleh para trader. Karena keempat indikator ini yang paling sering digunakan. Tapi kalau misalkan indikator yang paling mendapatkan keuntungan yang pasti, itu tidak ada, Mas Daniel. Kembali lagi pada pergerakan harga saham tersebutnya. Nah, keempat indikator ini bisa kita manfaatkan di fitur analisis di aplikasi Ajaibnya. Untuk bisa mendapatkan area yang bagus untuk kita beli saham, area yang bagus untuk kita jual sahamnya, supaya tidak terjebak ketika saham tersebut ARB, Mas Daniel. Baik. Nah, sehingga metode yang cocok begitu untuk profil risiko masing-masing para trader kita ini seperti apa? Dengan juga menggunakan aplikasi dan fitur-fitur yang ada.
Oke, kalau misalkan bicara profil risiko, kita melihat lagi nih, profil risiko kita ada di konservatif atau ada di agresifnya. Nah, kalau misalkan kita sebagai investor yang lebih pada konservatif atau kita lebih takut nih akan penurunan harga saham, mungkin kita lebih menggunakan fitur case statistik. Kita lebih menggunakan fitur fundamental perusahaan tersebutnya. Ditambah di aplikasi Ajaib ada fitur competitive ranking, di mana fitur ini saham-saham tersebut atau emiten dalam satu kategori sektor kita bandingkan nih dengan ranking-ranking kinerja secara laporan keuangannya. Ada ranking 1, ranking 2, dan sebagainya. Nah, dan ini akan mendapatkan, lebih mempermudah. Betul, akan lebih mempermudah lagi para investor untuk pengambilan keputusannya. Ditambah ada fitur lagi nih untuk rangkumannya terhadap ringkasan dari kinerja laporan keuangannya. Apakah saham ini bagus atau saham ini sangat baik dan sebagainya. Nah, kalau misalkan kita lebih kepada profil risikonya agresif, kita lebih kepada trader nih, trader jangka pendek, lebih memanfaatkan fluktuasinya naik turunnya harga saham. Nah, maka kita lebih cenderung kepada analisis teknikalnya. Nah, kita bisa memanfaatkan fitur teknikal yang ada di aplikasi Ajaibnya. Di situ nanti akan ada keterangannya nih, indikator RSI-nya, moving average-nya, dan sebagainya, Mas Daniel. Nah, menarik ya, lengkap berarti di satu aplikasi. Dan ada satu istilah ini yang banyak sekali juga ditanyakan oleh rekan-rekan trader kita, istilah micro trading begitu, atau bandarmologi. Nah, ini kan walaupun di 6 Desember nanti rencananya kode broker akan dihapuskan begitu ya, dan akan muncul di akhir hari perdagangan. Ini apakah bisa difasilitasi begitu ya? Ini mumpung belum 6 Desember ya, untuk melihat dan juga melakukan analisa micro trading begitu. Oke, kalau misalkan kita memanfaatkan fitur misalkan broker summary atau micro trading, itu bisa dengan di aplikasi Ajaibnya ada fitur nih broker summary-nya. Kita bisa melihat pergerakan dari beberapa sekuritas yang memasuk saham tersebut atau yang melakukan aksi jual di saham tersebutnya. Dan ada fitur juga net nih untuk bisa mengetahui hasil akhirnya jual dikurang beli atau beli dikurang jualnya terhadap saham tersebutnya. Nah, kalau kita melihat di 6 Desember nanti ada penutupan kode broker, secara pribadi itu tidak akan terlalu signifikan, Mas Daniel. Jadi tetap nih, trader akan tetap bisa menggunakan analisis indikator teknikal lainnya, seperti melakukan chart seperti biasa, candlestick seperti biasa, karena micro trading ini atau broker summary ini hanya salah satu aja nih, salah satu dari sekian indikator yang bisa kita gunakan untuk tradingnya. Jadi bisa kembali lagi kepada masing-masing tradernya menggunakan indikator apa nih sebagai bentuk adaptasinya, sebagai bentuk adaptasi dari kode broker yang ditutup dan akan dibuka pada closing market aja, Mas. Nah, untuk indikator yang sudah disediakan yang boleh dikatakan paling mendekati lah untuk broker summary itu, bisa menggunakan indikator apa? Ini mungkin bisa jadi tips dan trik bagi para peserta trading kita hari ini. Oke, kalau misalkan lebih mendekati, kita lebih melihat dari volumenya. Dari tren volume saham tersebutnya nih. Jadi kalau misalkan kita melihat broker summary, kan kita melihat harga saham ini banyak yang entry nih, banyak yang masuk ke saham ini. Broker A, broker B, sekuritas A atau sekuritas B, banyak yang entry nih. Nah, kita bisa mengikuti dari tren volumenya aja. Karena tren volume ini akan tetap bergerak aktif ketika jam perdagangan bursa. Jadi kita bisa melihat nih, volume ini banyak yang melakukan aksi beli atau volume saham ini banyak yang melakukan aksi jualnya, Mas Daniel. Nah, ini menarik sekali ya. Dan juga kita sekaligus belajar banyak sekali istilah-istilahnya, mulai yang tadi dari support resistance sampai ke broker summary begitu ya. Ini sepertinya masih banyak lagi istilah-istilah lain yang perlu kita perhatikan di segmen berikutnya. Jadi jangan beranjak kemana-mana ya para peserta trader dan juga sobat cuan kita. Rangkaian acara CNBC Indonesia X Ajaib Trader Summit and Competition 2021 akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.